Akhirnya, kita memasuki waktu Indonesia bagian Vortex Series ngerilis mouse baru lagi. Dan kali ini kayaknya Vortex Series mau ninggalin seri Ino mereka dan masuk ke seri baru yang namanya Ignix. Which is line up terbaru mereka yang udah dimulai sekitar semingguan yang lalu dengan glass mousepad Ignix Glide-nya mereka. Yang lagi gue pegang sekarang ini adalah Vortex Series Ignix F1 dan F1 Pro. Dan kelihatannya di sini walaupun mereka udah ninggalin nama Ino, fundamentalnya tuh masih tetap dibawa gitu ya. Karena di sini mereka keluarin yang versi budget dan yang versi flagshipnya. Ibaratnya ya kayak si Ino X3 biasa sama Ino X3 Pro. Jadi langsung aja kita unboxing dulu. Oke, jadi ini dia Vortex Series Ignix F1 Pro sama yang F1 biasa ya. Kita langsung unboxing aja dari mulai yang F1 biasa dulu. Isinya ada apa aja. Dia packagingnya yang murah gini ya. Agak ribet nih. Oke, jadi yang pertama di sini ada mouse-nya ya. Ignix F1 biasa, F1 biasa ini yang warna putih. Terus di bagian bawahnya ada dongle 2,4 GHz-nya ya. Terus pastinya dapat kabel Type-C juga. Warnanya sama, putih juga. Ini yang paracord kayaknya ya. Terus dapat ekstra mouse fit VTFI. Nih buat kalau misalnya mouse fitnya udah aus bisa diganti. Terus ini dapat grip tape custom gitu ya. Ada desainnya. Desainnya beda sama yang Ino X series ya, yang Ino X2, Ino X3. Beda desainnya ini, udah desain baru lagi. Terus dapat user manual yang kayaknya dia satu user manual buat F1 biasa sama F1 Pro. Sama dapat kayak semacam introduction card gitu ya, buat kayak ngasih tahu nih Ignix nih apa sih seri Ignix barunya si Vortex Series. Oke, jadi ini ya yang Ignix F1 biasa, F1 biasa. Sekarang kita unboxing yang F1 Pro. Kayaknya isinya sama ya. Packagingnya juga sama, murah begini packagingnya, agak ribet. Gue nggak suka sebenarnya packaging yang kayak begini. Oke, jadi ini dia mouse-nya Ignix F1 yang Pro ya. Terus sama juga di sini ada kompartemen dongle dan ada dongle 2,4 GHz-nya. Dan ini mouse-nya yang warna hitam ya. Jadi yang F1 biasa gue dapet yang warna putih, yang F1 Pro-nya warna hitam. Bagus ini warna hitamnya sih. Terus kayaknya isi aksesorisnya juga sama ya. Ini dapat kabel Type-C paracord tapi yang warna hitam, dapat ekstra mouse fit juga, dapat grip tape juga warna dan desainnya yang sama sama yang F1 biasa tadi ya. Dan dapat user manual sama introduction card yang tadi juga. Ya, kurang lebih paket pembeliannya sama lah ya untuk F1 biasa sama F1 Pro ya. Oke, jadi Vortex Series Ignix F1 dan F1 Pro. Secara first impression, gue langsung mikir kalau ini tuh pertama kalinya Vortex Series ngeluarin mouse ambidex yang dimensinya itu medium. Tapi gue baru ingat kalau sebelumnya tuh mereka udah sempet keluarin yang Ino X2M ya, yang dimensinya juga bisa gue kategoriin medium. Jadi mungkin lebih tepatnya seri Ignix F1 ini mouse ambidex plastik pertama mereka yang size-nya medium. Karena secara price tag juga seri Ignix F1 ini jauh lebih murah dan jadinya ya para Vortex Series enjoyer nggak stuck sama mouse kecil terus gitu. Jadi intinya di sini ada F1 dan F1 Pro. Yang F1 biasa basically versi budgetnya dengan sensor PAW3311, sedangkan yang F1 Pro ini versi flagshipnya dengan sensor baru PAW3395 Pro. Tapi untuk yang di F1 biasa, dia ini bukan pakai sensor 3311 yang biasa gitu ya. Dia itu pakai PAW3311 yang dipakai juga di Ino X3 yang biasa, yang artinya secara di atas kertas spek sensornya udah setara sama PAW3335 atau PAW3395 SE. Dan mumpung lagi bahas sensor, gue langsung bahas aja sensor baru yang ada di Ignix F1 Pro ini, which is PAW3395 Pro yang posisinya itu ada di antara PAW3395 biasa dan PAW3950. Jadi yang pertama, PAW3395 Pro yang ada di Ignix F1 Pro ini premisnya bisa dibilang sama atau mirip-mirip kayak si PAW3395 SE. Yang artinya dia itu eksklusif cuma bisa dipakai sama si Vortex Series dan Attack Shark aja. PAW3395 Pro ini punya advantage yang secara di atas kertas itu lebih canggih daripada PAW3395 biasa. Tapi kalau kata Vortex Series, secara cost production itu jauh lebih murah daripada PAW3950. Cuman memang PAW3950 itu sensor yang ada harga, ada barang ya. Keunggulannya nggak terbatas di tracking speed sama acceleration aja, tapi LOD-nya juga bisa lebih rendah dan efisiensi baterai juga lebih bagus gitu untuk mouse wireless. Kalau PAW3395 Pro ini LOD-nya masih sama kayak PAW3395 biasa, which is di 1 mm, dan secara
secara efisiensi baterai masih belum ketahuan sih. Soalnya gue baru pegang mouse ini sekitar 4-5 harian aja, jadi belum bisa tahu secara pasti gitu ya untuk efisiensi baterainya bisa setahan apa. Jadi kurang lebih itu ya untuk sensor seri Ignix F1 ini. Gue mau balik lagi ke bahasan shape karena seperti yang udah gue bilang berkali-kali, kalau di mouse gaming wireless itu atau di mouse gaming in general ya shape itu jauh lebih penting. Seperti yang udah gue bilang tadi, seri Ignix F1 ini shape-nya ambidex dengan dimensi medium. Di sini gue coba bandingin sama mouse medium gue yang lain dan surprisingly Ignix F1 ini yang paling panjang coy. Dan panjangnya ini dikomplimen sama humpnya yang lumayan landai. Jadinya gue rasa Ignix F1 ini cocoknya buat palm grip sama claw grip gitu ya. Tapi balik lagi, kalau masalah grip tetap bakalan tergantung sama ukuran tangan kalian. Kalau menurut gue pribadi, sebagai user claw dan fingertip grip, di mouse ini gue itu cuma bisa nyaman pakai claw grip aja coy. Karena kalau pakai fingertip, yang artinya jari gue harus resting di pangkal klikan mouse-nya, itu kerasa jauh lebih berat ngekliknya dibanding kalau ngeklik di ujung depan mouse-nya. Dan kalau dilihat-lihat, memang shape Ignix F1 ini sangat ngeresemble Razer Viper ya. Cuman sayangnya di database Elo Shapes cuma ada top down-nya aja, jadi nggak bisa gue compare langsung gitu sama si Razer Viper. Tapi kayaknya sih emang ini kayak semacam Razer Viper versi lebih kecil dikit, tapi lebih gede dikit gitu dari Viper Mini. Gue juga cukup kagum karena terlepas dimensinya yang agak panjang, secara build quality, seri F1 ini solid banget sih. Bagian sampingnya kerasa nggak ada flex kalau diteken, dikocok-kocok juga nggak ada suara bagian internal yang loose. Pokoknya overall solid banget. Nah, memang logikanya secara feel pegang harusnya si F1 biasa sama F1 Pro ini sama gitu kan. Karena ya secara shape sama persis, terus ya harusnya bedanya cuma di bagian internalnya aja nggak sih? Sayangnya itu nggak sepenuhnya bener ya, karena bisa dibilang secara coatingnya si F1 biasa ini kayak dilupain gitu. Yang F1 Pro ini mereka pakein coating yang namanya ice coating dengan feel yang jujur ini keset dan grippy banget ya. Bahkan mungkin menurut gue sedikit lebih grippy dari coating Ino X3 Pro mereka. Sedangkan yang F1 biasa, coatingnya biasa aja layaknya mouse gaming lain. Jadi kayak halus aja gitu. Ya paling kalau udah agak licin karena misalnya tangannya berkeringat atau berminyak gitu, tinggal dipakein aja sih grip tape yang dapat di paket pembeliannya. Tapi walaupun si F1 Pro ini coatingannya enak banget, ternyata ngaruh ke bobotnya cuy. Karena di sini Vortex Series klaim kalau bobot seri F1 mereka itu ada di 51 graman. Tapi di sini gue timbang yang F1 biasa putih itu ada di 54 graman dan yang F1 Pro hitam ada di 54 graman juga. Nah, memang wajar biasanya kalau yang warna putih itu secara bobot lebih berat sedikit karena memang pewarnaan putihnya ini tuh emang bikin lebih berat gitu ibaratnya. Tapi yang F1 Pro ini kalau kata Vortex Series bisa nambah bobot gara-gara si coatingannya ini. Jadi bisa gue asumsikan kalau yang F1 biasa warna hitam itu bobotnya bisa sedikit lebih enteng daripada kedua mouse ini, dan yang F1 Pro warna putih itu bisa jadi bobotnya lebih berat dibanding kedua mouse ini. Tapi ya harusnya masih rentang 50 graman kecil aja sih. Untuk fitnya juga di sini Vortex Series klaim kalau dia itu pakai PTFE Magic Eye Skates yang katanya udah sekelas PTFE Skates custom yang harganya 100 ribuan gitu. Tapi jujur aja gue nggak terlalu bisa bedain sih. Mungkin kalau gue cocokologi sotoy gitu, kalau gue tes-tes di berbagai mousepad yang gue punya ya untuk si PTFE Skates-nya si F1 Pro sama F1 biasa ini, dia itu kerasa kayak lebih terkontrol gitu movementnya. Jadi nggak terlalu licin, tapi nggak terlalu keset juga. Tapi itu cuma sotoynya gue aja, karena ya itu gue coba rasa-rasain sendiri. Padahal kalau misalnya dipakai buat gameplay ya nggak kerasa sama sekali sih bedanya. Kalau buat gue pribadi, switch-nya juga antara F1 biasa sama F1 Pro dibedain. Yang F1 biasa pakai Huano TBS PD, sedangkan yang F1 Pro itu pakai switch Omron D2 FC F7N, which is switch mechanical yang lifetime-nya up to 100 juta klik cuy. Jadi secara feel-nya enak ala-ala switch mechanical, tapi lifetime juga udah setara kayak switch-switch optikal. Untuk side buttonnya punya surface yang cukup gede dan secara feel juga lumayan enak ya kalau menurut gua. Cuman memang jujur aja untuk yang side button depan ini lebih kerasa pre dan post travelnya, tapi untuk yang side button belakang kayak lebih solid gitu. Jadi ya kurang even tapi ya nggak terlalu signifikan dan ngaruh ke feel secara overall sih.
Untuk koneksinya kedua mouse ini sama-sama udah triple mode connection, softwarenya juga udah web based, tapi tetap harus kayak semacam install driver dulu gitu buat akses web drivernya. Dan untuk web drivernya ini bakal jadi web driver universal antar mouse seri Ignix cuy. Yes, kalian nggak salah denger, karena setelah mouse Ignix F1 series ini bakalan ada mouse Ignix yang lainnya lagi ya, yang bakal bisa pakai web driver yang sama, tapi untuk mouse-mouse itu masih coming soon, jadi kalian stay tune aja. Dan terakhir, satu hal yang dikompromiin sama Vortex series untuk bisa pasang price tag si F1 Pro ini di 500 ribuan adalah dia itu polling rate-nya cuma up to 1000 Hz aja, sama kayak yang F1 biasa. Buat gue pribadi sih, ini nggak jadi hal yang ngaruh banget ke gue ya, karena gue juga kalau misalnya pakai mouse gaming, paling tinggi tuh polling rate-nya ya 2K aja gitu, nggak jarang gitu gue pakai yang 4K atau 8K gitu. Gue biasanya ya kalau nggak 1K, 2K aja. Tapi ya kalau buat kalian yang memang lagi ngincer mouse gaming dengan polling rate yang tinggi, ya mungkin bisa jadi pertimbangan sih. Wait for me. One down. 3 for me. Ha! 4. Stop out. 3 for me. One down. Boom. Fight. Shot down. Silence. Perfect. Oke, jadi untuk Vortex series Ignix F1 yang biasa harganya ada di 329.000 dan untuk yang F1 Pro harganya ada di 549.000. Apakah sekarang dengan adanya seri Ignix F1 ini berarti pilihan terbaik untuk mouse 300 ribuan dan 500 ribuan itu semuanya jatuh ke Vortex series? Menurut gua, kalau yang di 300 ribuan itu jawabannya iya. Karena tuh tadinya kalau misalnya kita mau nyari mouse Ambidex yang size-nya medium di harga 300 ribuan, itu kan kita harus cari dari brand lain gitu kan. Nah, sekarang ada si Ignix F1 biasa, jadinya ya untuk di 300 ribuan, kalau misalnya kalian mau mouse kecil ada si Ino X3 biasa, kalau mouse yang medium ada si Ignix F1 ini. Tapi kalau untuk yang si F1 Pro ini di harga 500 ribuan, gue masih bisa bilang kayak debatable lah ya. Karena memang secara spek si F1 Pro ini bisa dibilang paling canggih di antara saingan-saingannya. Tapi seperti yang udah gue pernah bilang di video panduan beli mouse gaming di tahun 2025 kemarin, sebenarnya kalau udah di harga 500 ribuan ke atas, kayak perbedaan speknya tuh udah nggak terlalu kerasa gitu, udah nggak terlalu signifikan. Dan kalau udah di price range 500 ribuan kayak gini, pilihan shape tuh jadi jauh lebih penting gitu ya. Karena kan secara spek juga udah mirip-mirip, tinggal pilih aja gitu shape yang cocok sama ukuran tangan atau cara kalian ngegrip mouse kalian. Tapi tetap pastinya si Ignix F1 Pro ini bakal jadi salah satu rekomendasi paling kuat gua ya untuk mouse gaming wireless yang harganya 500 ribuan. Dan pastinya si F1 biasa ini bakal nurunin tier mouse lain yang 300 ribuan di spreadsheet gua. Jadi buat kalian yang mau lihat spreadsheet gua lebih lengkap, bisa langsung cek aja di deskripsi. Paling segitu aja untuk review singkat gua terhadap si Vortex series Ignix F1 dan F1 Pro ini. Link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah semua, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been my Tommy, and as always, peace out.